Perempuan itu setelah menikah kan jadi dua, Iya. ya kan, seorang ibu dan seorang istri. Iya. Nah itu 50-50 maksudnya. Jangan sampai mentang-mentang, ini banyak terjadi banget lah, termasuk yang nonton nih. Coba yang nonton kalau misalnya tersindir, ya memang buat situ ini. Nah. Halo, assalamualaikum. Ketemu Waalaikumsalam. lagi sama kita ya. Kita hari ini mau bahas tentang gimana cara memuaskan suami ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang selalu nonton juga, setiap kali kita upload baru, terima kasih juga ya. Sebelumnya, ini tentang memuaskan suami. Jadi memuaskan suami itu bukan tentang hanya terkait dengan apa yang dilakukan di atas ranjang aja, gitu loh ya. Bukan. Bukan hanya itu. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Menarik nih guys. Yang mempengaruhi suami untuk berhubungan, dan tujuannya itu ke hubungan seksual gitu. Jadi ada sikap-sikap istri yang memang harus dibikin. Ada sikap istri yang mempengaruhi. Ya, jadi itu sebelum masuk ke kamar itu, di luar kamarnya itu mempengaruhi mood di dalam kamar. Ya, betul kan? Betul, Ya. seperti itu. Kamu paham banget. Ini pembahasan buat para istri ini. Ya, buat para istri. Jadi yang Kasih paham. Kasih paham. Oke, kita kasih paham ya. Aduh, semangat amat ya kalau bapak-bapak bahas ginian, pasti ini nih. Iya. Nih, yang pertama nih. Aku mau ngasih tahu yang pertama itu. Jadi si perempuan itu jangan terlalu dominan atau terlalu lemah. Betul. Depan di depan suami ya. Maksudnya dominan itu gini loh. Jadi dia itu terlalu ngontrol si suaminya. Apa gimana saya, apa gimana aku, misalnya kayak gitu. Kamu kan maksudnya kalau misalnya jadi suami. Tapi pokoknya gimana? besok bangun pagi harus jam 5 lebih 2 detik. Omat. Nah, nggak bisa gini. Tapi kamu besok harus jemput aku jam segini, pulang harus jam segini, nggak boleh lebih dari jam segini. Kayak gitu gimana? Aku mau nyari lagi, nggak kuat. Angkat tangan ke kamera guys, gitu. Terus kalian juga sebagai perempuan jangan terlalu lemah juga. Jangan terlalu lemah tuh maksudnya gini loh. Kayak misalnya suami ada apa-apa tuh iya gitu ya manut aja gitu maksudnya. Mungkin lebih gini kali. Terlalu lemah itu lebih ke apa-apa tuh harus sama suami aku aja. Kalau ada apa-apa tuh nanti tunggu suami gitu loh. Jadi memang nggak bisa nggak strong. Nggak ada power jadi, sama sekali. Jadi sedikit dia tuh lemah banget gitu ya. Iya gitu. Pasrah berarti. Iya lemah banget gitu. Jangan kalau itu jangan lemah. Iya ini perempuannya. Itu mempengaruhi. Perempuannya. Berarti intinya kalian jangan terlalu dominan apalagi sampai marah-marah mulu ke suami. Misalnya suami telat dikit, kamu tuh kemana? Pulang telat itu enggak, gitu. Itu problem standar, tapi ternyata mempengaruhi. Ya, yang tadinya suami misalnya pulang kerja udah mikirin, wah gue mau pulang nih, kita mau gabruk smackdown gitu, begitu sampai rumah, ternyata si dominan langsung, ini kamu ya bersih-bersih dulu apa segala macam, terus ini betul, begitu lihat muka istri di kamar, langsung drop shy. Langsung ngelihat istri mendadak ngelihat CTM. Pules Terus iya bener. Yang selanjutnya nih, perempuan itu kadang-kadang istri itu kadang-kadang kalau misalnya udah punya anak tuh kita lupa gitu. Jadi jangan sampai lupa bahwa kita tuh seorang ibu dan juga ngurus seorang anak aja. istri. Iya, ibu mah betul. Iya, maksudnya kita lupa gitu karena riweuh ngurusin anak gitu ya. Misalnya seharian sibuk ngurusin anak apa-apa, jadi begitu lelah lah gitu, alasannya tuh lelah, aku tuh lelah kebanyakan. Jadi powernya di manage gitu ya, karena nanti kan ada kerja lembur yang memang itu menyehatkan. Kerja lembur menyehatkan, jangan sampai yang beruang. Jangan sampai nanti jadi itu. Iya, jadi permasalahan kan itu. Jadi lemah. Jadi lemah istrinya. Maksudnya tuh gini ya, kita juga harus bisa memanage energi kita sebagai istri gitu. Karena kan ya mau nggak mau tetap ya kita juga punya kewajiban untuk memenuhi apa yang suami inginkan gitu. Jadi seenggaknya kita harus bisa mengatur energinya lah. Ya, maksudnya. sebetulnya kan peran seorang perempuan itu setelah menikah kan jadi dua, iya kan, seorang ibu dan seorang istri. Iya, nah betul. Itu 50-50 maksudnya. Jangan sampai mentang-mentang, ini banyak terjadi banget lah, termasuk yang nonton nih. Coba yang nonton kalau misalnya tersindir,
ya memang buat situ ini. Nah, jadi jadi si suami pulang. Nah, karena merasa ini seorang ibu, udah jadi ibu, jadi dia nggak mikir lagi ke urusan itu Smackdown, ya kan? Etep sendok yang kayak Etep gitu-gitu udah sendok, nggak iya pikirin. betul. Itu Ajul Gedang sudah dilupakan. Iya. Jadi ya udah ngurus anak, capek udah seri, ih. Ya das. Aduh. Kan Ya gitu. ampun. Ya. Aduh, Tit ya buat yang paham-paham aja lah ya. Nggak usah disensor lah. Ya nggak apa-apa. Intinya sih pokoknya kalau misalnya suami pulang itu ya kita juga harus tetap perhatian lah sama suami. Istilahnya nggak perhatian sama anak aja, tumpahnya tuh ke anak terus gitu. Tapi suami juga harus di servis baik. Karena kalau punya suami itu sama kayak punya anak sebenarnya. Anak pertama itu suami sebenarnya. Jadi jangan dijadikan suami, tapi dia juga harus jadi teman, harus jadi kekasih juga gitu. Jadinya kita tuh tetap romantis gitu. Tapi nggak berlebihan ya, nggak yang Oke, lebay. next. Ajul Gedang kita skip dulu. yang ketiga nih, tipsnya buat para istri, jangan mengabaikan keluhan suami ya. Nah, jadi Keluhannya simpelnya tuh- gini. Keluhan itu kan komplain. Ya. Ya, kan sekarang kalau orang orang mengkomplain tapi tidak di handle dengan baik, kan itu aral. Iya. Nah, sama istri juga. Contohnya kamu misalnya sebagai suami nih kalau komplain ke istri apa? Contohnya gitu. gini, misalnya nih, kan balik lagi ke nomor 2. Karena merasa menjadi seorang ibu, Ya. kegiatan ibu-ibu itu kan banyak ya. Iya. Salah satunya adalah untuk yang sekarang sosmed. Mm-mm. Nah, ibu-ibu yang nonton Drakor. dari mulai jam 11 setelah anaknya beres sekolah online, kan langsung tuh buka handphone, kadang lupa masak segala macam. Nah, terus pas si suami pulang taunya belum sempat masak. Ya udah itu kamu masak Indomie aja. Itu kan sebetulnya mungkin si suami komplain di dalam hati. Ada yang diomongin, ada yang enggak. Yang diomongin lebih bagus karena bisa beres. Yang nggak diomongin, nah itu begitu nanti pas si istrinya ternyata mengajak atau Smackdown yuk gitu. Nah si cowoknya udah keburu bete gara-gara aneh. Selebayu gitu ya, kayak gitu. Selebayu gitu. Seharian ngapain aja, gua lapar nggak dikasih makan suruh Indomie, udah gitu minta di kasih ini gitu. Iya, nggak mau gitu. Nggak mau lah gitu. Jadi intinya tuh kita juga harus dengerin keluhan suami. Kalau suami ngeluh tuh misalnya mah misalnya atau bu atau siapalah pokoknya mak gitu atau apapun. Coba tolong dong jangan terlalu sibuk sama ini. Atau ini gitu. sama ini biasanya finansial, duit. Ibu-ibu itu kan karena merasa banyak kebutuhan sebagai ibu-ibu, itu jadi spending money-nya itu nggak pakai otak, cuma pakai ini doang, pakai nafsu. Setuju nggak kalau misalnya Ya, ibu enggak. itu paling sebel kalau ditanyain uang bulanan dipakai apa aja? Nah, paling sebel tapi nggak? gini, itu nanti kalau misalnya pembahasannya nggak sehat, itu berpengaruh ke proses Smackdown tadi. Tapi lama-lama juga biasa aja. Nanti yang tadinya mau Ajul Gedang, tuh jadi apa tuh ya? Adu pedang. Aduh pedang. Aduh. Kami sih mending karaoke ya, nggak sih adu pedangan. Aduh, ya ampun. Oke, jadi intinya ya daripada adu pedang, daripada adu argumen gitu. Jadi jangan terlalu defensif kalau jadi istri itu. Karena balik lagi bahwa istri dan suami itu sebetulnya 50-50, nggak ada yang gede ini gede itu, nggak ada. Iya. Kepala rumah tangga suami itu cuma titelnya doang. Ya, tetap ya semuanya juga sama-sama. Iya gitu kan, intinya. kadang di atas kadang di bawah kan. Iya, dibolak-balik aja. Gimana mood yang aja, penting iya. enak. Iya, mau di atas atau di bawah enaknya di mana gitu kan? Puterkeun, Helikopter kali. alungkeun, puterkeun. Aduh. Tawa. Terus nih ya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat berarti? Ya, yang keempat. Yang keempat itu lakuin hal-hal romantis sama suami. Nggak ada salahnya kok. Jadi gini ya. Kadang hal tapi romantis. aku nggak suka yang maksudnya romantis-romantis. Bukan gitu. Hal romantis itu bukan jadi kayak ngomong gitu. Yang bukan kayak
aku sayang kamu deh, gitu. Geli kan, gitu kan geli banget kalau misalnya. Tapi banyak juga yang suka begitu. Ada, mungkin ada beberapa cowok yang memang suka untuk digituin. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, kamu gini. Itu mah, aduh, kalau aku sih enggak ya. Maksudnya kita bisa lakuin dengan tindakan aja, misalnya tiba-tiba mepet gitu, dempet. Sebetulnya gini nih, yang ya maksudnya versi romantis orang tuh kan beda-beda. Iya, benar. Kalau yang simpelnya misalnya bukan tiba-tiba Kode sih. lah, kasih kode kali ya. Ya, Kode. anak-anak lagi di rumah neneknya nih. Nah, 24 jam si istrinya, jadi istri solehot gitu. Iya, boleh. Si 24 ini aja, jam. apa namanya, movie night doang, misalnya ke bioskop, gitu aja, nggak usah yang. Iya. Tapi kan dinner itu, gitu ya, ya. dinernya nggak usah berdua. dinner yang lebay-lebay, nggak usah. Nggak usah yang pakai lilin-lilin. Lilin, pakai obor, pakai itu nggak usah. Nggak usah. Maksudnya Zaman makan batu. berdua aja. Emang nggak misalnya- makannya banyakan lah. Kan masih ada orang lain di restorannya. Iya, maksudnya. Egois banget makan Ya berdua. maksudnya nggak gitu juga, nggak, tapi kan nggak bawa anak gitu. Intinya kayak Ya, gitu, ya, lakuin betul. hal-hal romantis kayak gitu aja. Istilahnya gini loh, suami kita tuh perlu me time, suami sama istri juga perlu gitu, quality time bersama tuh perlu sebenarnya buat nge-refresh lagi. Jadi biar semangat lagi lah. Betul, Kadang-kadang betul. tuh kalau misalnya hal-hal romantis tuh kayak gini loh, yang kita juga bisa ngembangin, maksudnya ngeluarin lagi apa Cairan, ya, sisi cairan apa loh? Oh, Cairan. iya. Keringat mungkin. Ya sama aja. Ah, iya. Iya. Aduh, ini pembahasan macam apa ini ya? Aduh, cepet pulang deh gini caranya. Ayo Pokoknya lanjut. intinya kita harus melakukan hal-hal yang romantis sama suami. Jadi nggak perlu yang dengan kata-kata yang menjijikan ya. Maksudnya Menjijikan gimana maksudnya? ya kalau aku sih menjijikan, kayak kamu bilang, "Yang I love you." Eh. Gitu kan. Aku sih menjijikan ya, maksudnya melakukan hal-hal berdua lah, kayak misalnya kan kalau udah punya anak tuh jarang ya quality time, kita pastinya Iya, jarang. sibuk dengan anak gitu, maksudnya dengan jalan berdua atau misalnya mengenang masa lalu juga bisa lah kayak gitu. Mengenang Nah, masa suram sih yang bagus tuh. iya bagus. Jadi penyemangat. Iya, penyemangat buat kita ke depannya lebih maju lagi. Betul. Iya, betul. Motivasi. Yang ke berapa berarti sekarang? Kita lanjutin ya. Yang kelima, yang terakhir. Tunggu, sebelum yang terakhir, kalian udah subscribe apa belum? Kalau yang belum, subscribe dulu, oke? Nah, kita lanjut yang terakhir nih. Yang terakhir ini paling harus kalian. Coba hitung berapa kali palingnya. Giveaway. Segitiga bala-bala. Nih, ini tuh nyambung sama yang tadi. Jadi melakukan hal romantis nyambung sama yang sebelumnya. Jadi karena kita melakukan melakukan hal yang romantis sebelumnya, jadi kita bisa kembali ke kehidupan seks yang lebih itu panas gitu. Nah, jadi kadang gini, bukan kadang sih, ini banyak kerabat, sanak family gitu ya. Ya tahu kan sepeda anak family. Family, Jadi family lagi family. banyak teman-teman juga yang udah lupa itu. Jadi seks itu dianggap nomor berapa gitu. Yeah. Karena nomor satunya udah anak, nomor duanya anak kedua, nomor tiganya anak ketiga, terus nomor empatnya sabun, odol, terus listrik, telepon, Iya, internet, tagihan semua. cicilan. Nah, Oh, itu udah. ajul gedang dilupakan. Entep sendok dilupakan. Gaya helikopter puter itu. Jadi Aku ngebayangin. Enggak, maksudnya tuh helikopter diputer ya nggak tahu, itu mah istilah doang. Jadi Gila dong. ini juga penting bahwa kehidupan seksual itu Harus itu dibangun juga, terus ya, maksudnya. itu harus dijaga. Harus dijaga. Itu harus dijaga. Kalau bisa itu apa namanya? Apa sih kalau buku tuh nama kata-kata awalnya itu? Sex education. Wah, apa? bukan. Ya maksudnya itu jadi intro gitu. Oh, iya. Jadi intro, terus jadi ref juga, jadi outro juga. Nah, di luar itu baru yang lain-lain. Berarti itu sangat penting ya, apalagi kalau misalnya cowok ya. Kalau cowok itu katanya. Ya nggak cowok nggak cewek Ya, lah. maksudnya, tapi kan kalau dari segi seksual itu cowok lebih dominan daripada perempuan. Kadang-kadang kalau perempuan itu ya ada bahasa gini loh. Kalau perempuan itu udah punya anak tuh lebih ke males gitu. Ada yang kayak gitu. Maksudnya Saya punya caranya. Anda mau tahu? lebih ke males gitu. Kalau menurut Eh, guys,
Subscribe dulu guys. Subscribe dulu. Subscribe dulu cepetan. Ya Aduh. ini obrolan makin panas nih karena AC mati. Oke. Iya. Mantap. Aduh. Jadi kalau misalnya yang membangunkan hubungan seks itu kayak gimana gitu. Bangun. Ayo gedang membangunkan seks itu namanya. Jadi mungkin kita bisa flashback lagi lah ke masa-masa kita baru baru pacaran. Salah. Maksudnya baru nikah, lagi masa-masa. Gimana? Anda baru waktu gimana? Waktu pacaran udah kayak begini? Enggak. Allahu Akbar. Enggak, bukan salah. Maksudnya tuh gini. Jadi kalau Saya tidak bertanggung jawab. Ya Allah, enggak. Kalau Mamah lihat. Enggak, Mama tahu aku. Mamanya tahu juga. Allahu Akbar. Pasti belum kenal aneh. Iya, enggak dia. Maksudnya flashback lagi ke belakang nih. Flashback lagi tuh maksudnya gini. Tadi aneh flu, sekarang sugar. Ketika pas kita awal-awal nikah kan tuh rasa pacaran tuh, masih belum punya anak, masih semangatnya itu tuh flashback lagi ke situ gitu. Jadi apa yang dulu, soalnya kadang-kadang tuh perempuan kalau sekarang misalnya ada kata diginiin sama cowoknya udah nggak responsif gitu loh, diginiin tuh udah diam gitu. Kalau sekarang dari gini-gini, kalau dulu kan digini Enggak juga. Siapa kayak begitu? Mana ada? Aduh sakit, aduh. Wah kekerasan dalam podcast. Lihat ini bekasnya. Aduh, jadi Itu kesalahan. siapa yang di itu? Gitu siapa? Samain. Semangatnya. Jadi intinya gini. Aduh. 4 poin sebelumnya itu nggak jadi ikut ngomong. Ih, ngopi dulu tuh kalau gitu. Aduh, rasanya tuh gimana gitu, geli-geli gitu. Jadi gini, ini yang lagi ketawa biarin aja. Jadi 4 poin sebelumnya itu menunjang ke poin terakhir ini. Jadi poin terakhir ini si yang soal Smackdown ini, soal seks ini tuh dipengaruhi oleh 4 poin yang sebelumnya. Jadi mungkin bisa aja gara-gara Sikap si perempuan. sikap perempuan tadi itu yang 4 itu bikin ngedrop gitu lah. Kalau bahasa gaulnya bikin ngedrop. Ngedrop shy gitu. Iya. Udah nggak ada ini lagi. Jadi begitu ngelihat istri itu meskipun sudah berpakaian seksi tapi sebelumnya ada kejadian yang 4 poin itu jadi malas gitu. mukanya jadi si Gabon. Tagihan. Begitu nggak goler, aduh, iya nota, balik badan gitu kan. Atau mungkin lebih parah lagi nggak mau pulang karena udah tahu pasti kalau gua pulang ntar bini gua gini gitu. Salah satunya berarti sama yang tadi ya. Betul tidak guys? Ih, ada ngomong betul. Menyambung sama keluhan yang tadi berarti ya. Keluhan juga termasuk kayak misalnya si istri nggak dandan gitu depan suami gitu. Oh itu fatal. Itu fatal. Jadi kan kadang-kadang tuh jangan sampai nanti malah ART-nya yang lebih menor dari istrinya. Iya. Iya kan? Sekarang coba kalau begitu pulang istrinya dasteran, ART-nya mirip Anya Geraldine. Anya Geraldine lagi. Ya udah ganti. Lu terobsesi banget sama Anya. Soalnya cuma dia doang yang belum pernah salaman, yang lain mah udah. Kencan sebel. Gila, Gaya. ada yang nafsu. Nabila Shakib mau udah masa lalu. Kuat amat. Aduh. Ya pokoknya intinya itu tadi 6 poin ya? 5 poin yang harus para istri fahami. Sedikitnya kalau misalnya kalian yang ngerasa nih, oh iya ya gue mungkin akhir-akhir ini terlalu fokus sama anak-anak karena kan ya sekarang lagi nggak salah sebetulnya. Ya nggak salah sebenarnya. Kita mungkin capek gitu kan. Jadi obrolin aja sama suami. Kembali lagi komunikasi. Tapi jangan sampai kita capek tapi penolakannya tuh dengan kata-kata yang tidak enak gitu. Ya. Jadi bikin suami tuh jadi besoknya tuh jadi suami mikirnya paling gitu. males gitu. Jangan sampai bikin peluang si suami itu nanti cari pelakor. Ini kan bibit-bibitnya sebetulnya. Misalnya, mah, ayo kita skip papap. Terus kata istrinya, aduh, ngomongnya lembut. Aduh, Pak, Mama tuh kan lagi capek sehari ini. Gimana kalau bulan depan? Ya ampun. Nah, pasti bapaknya, oke, kita ke Bali, skip papap. Skip papap sama yang lain gitu. Ya kan
ditolak. Nah itu maka jadi jangan selalu nyalahin suaminya kalau ada apa-apa, karena ini fakta, ini riset. Ya ini Jadi bukan abal-abal. Poin inti ya, kita ambil poin intinya. Jadi intinya adalah yaitu sikap kita juga sebagai seorang istri sama suami itu harus kayak gimana. Jadi intinya kalau misalnya gini deh, kadang-kadang tuh suka ada perempuan yang ya kita kan udah seharian kerja gitu kan, udah seharian ngurus anak, ngurus rumah gitu, atau enggak yang kalian yang kerja di luar misalnya kerja kantoran, kita capek pulang lembur gitu kan, misalnya jam 8 baru pulang, terus suami ingin melakukan speed pap-up syalalala gitu kan, terus kitanya capek, sedangkan terus pas melakukan hubungan sama suami kitanya tuh nggak make up gitu, dengan kondisi yang ya udah mau tidur aja lah gitu, udah hapus semua. Sedangkan kalau keluar Kayak kondisi habis macul gitu ya. sedangkan kalau keluar tuh istri hebohnya minta ampun gitu. Jadi Nah. buat para istri itu tuh kayak yang itu. Maaf ya, tapi kan kayak situ tuh. yang mana? Itu lagi nonton itu yang baju merah tuh. Nah iya itu. Jangan sampai lolos gitu. Ya pokoknya Maaf ya Bu, ya habis gimana kita mah ada rada sakti tapi itu yang nggak usah senyum-senyum. Itu bener banget. gue langsung lihat ke gue Nah, nggak ada merah. itu yang lagi nonton. Ya udah pokoknya intinya kita harus berusaha untuk saling mengerti lah gitu. Maksudnya saling komunikasi, saling ngerti, terus bersikaplah baik sama suami. Maksudnya bukan cuma istri aja, suami juga pasti harus bersikap baik sama istri. Jadi gini, kesimpulan terakhir. Ini berdasarkan hasil riset dari orang bule ya, bukan dari kita berdua. Kalau misalnya kehidupan suami istri sudah mulai hambar, coba tambahin seksnya. Ini serius nih. Iya benar. Coba ditambahin gitu. Bukan diganti ya, bukan. Oke, nanti kita bahas di podcast berikutnya untuk hubungan yang selebeo itu. Si eta semangat pisan selebewan Untuk hubungan yang Gedang. selebeo itu ya. Iya. Nah, sekarang sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, share. Terus kalian juga boleh komen di bawah misalnya untuk kedepannya mau dibahas tentang apa. Boleh komen, share yang banyak ya. Terima kasih yang sudah nonton dan yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.